Inilah namanya penyakit sarayan lawi. Penyakit jin laut. Jin laut ujinya ngamuk-ngamuk aja. Oh, kawan-kawan tengok. Ada itu masjid atau gedung tuh. Kawan saya kata cerita Koji nih makanya kan. Awalnya badan saya mendingin. Kayak di itu bang. Ngilu katanya. Oh iya. Habis itu saya nggak sadar lagi. Itu di haluan kapal bang. Rambutnya panjang, hitam. Kayak sosok perempuan. Mukanya hitam. Biasanya kalau kena sarayan lawi ini, tipis sarapan, penyamuk jidat bisa menyelamatkan dia. Ya, ini di belakang ada kapal nelayan masuk nih ya. Iya, masuk. Ini dari tengah. Dari tengah. Udah berapa hari nih di tengah? Kalau ini mungkin ada 10 hari ini. 10 hari? Iya. Ada nggak mitos misalnya di laut ketemu makhluk apa begitu, tiba-tiba ikannya rame gitu, ikannya jadi banyak? Ada nih. Sarayan Lawik bukan hanya dongeng biasa, melainkan sosok nyata penunggu laut Sumatera. Sosok yang tumbuh dari luka laut dan ombak, menjadi penjaga bagi perairan tak kasat mata. Jangan sebut namanya saat melihatnya, kalau kau tak ingin terkena malapetaka. Namun pantangan yang tak boleh dilanggar ini pernah menimpa kerabat dari Bang Anwar. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, hari ini Mang Ei masih tetap berada di Sumatera Utara, tepatnya di Sibolga ya. Dan malam ini juga kita berada di sebuah dermaga ikan nih, tempat pangkalan ikan. Ya Bang ya? Ya, pangkalan ikan. Bang. Daerah apa ini namanya? Ini daerah Pelabuhan Sambas yang nominasinya tempat pangkalan ikan. Iya. Tempat jual beli ikan. Jadi ini di atas laut nih gitu ya? Di atas laut. Di depan kita ada narasumber yang sudah kenal orang Sibolga. Pasti tahulah siapa dia. Namanya Bang Anwar. Halo Bang Anwar. Ya Mang. Sehat Bang Anwar? Alhamdulillah sehat Mang. Bang Anwar nih salah satu anggota dari geng SCM. Waduh, geng. Namanya Sibolga Channel Misteri ya. Jadi edisi Sibolga ini khusus banyak dari anggota SCM yang punya kisah dan menyampaikannya di Malam Mencekam. Sebelumnya terima kasih ya Bang Anwar sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Sama-sama Mang. Ini kejadian tahun 2000 ya? Iya Mang, tahun 2000. Apa nama hantunya itu? Kalau orang Sibolga bilang sarayan lawi. Sarayan lawi. Atau kalau bahasa Indonesianya jin laut. Jin laut ya? Iya. Jadi kerabatnya Bang Anwar ini diganggu oleh makhluk itu. Sosok makhluk jin laut. Katanya bisa sampai mati ya ini? Bisa Mang. Kalau memang kita nggak tepat orang yang bisa mengobati dia, bisa mati Mang. Apa itu, melakukan apa? Kita melanggar apa sampai bisa diganggu? Biasanya kalau kita diganggu itu Mang, terkadang Mang kita terkabur. Di laut? Di laut terkabur, kita ini cakap kotor nih. Bahasanya sompral gitu ya? Ya, terkadang dari segi bangunan ataupun nampak kayak yang aneh lah melintas di samping kita. Jadi biasanya kalau seperti itu, kalau ada yang aneh, kalau orang tua yang bilang sama kita, cukup diam saja. Bilang dalam hati aja, nggak usah harus ditanggapi seperti itu. Oh gitu ya? Iya, ya Mang. Jadi kerabatnya ini
bekerja di kapal nelayan. Iya. sebagai ABK begitu. Sebagai ABK. Oke, ini menarik nih kisahnya tahun 2000 ya. Dan Bang Anwar sekarang apa nih kegiatannya? Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya kita di bidang travel, Bang. Punya travel? Punya travel. Apa namanya? Travel kan namanya Citra Nusantara atau CN. Itu melayani perjalanan kemana? Trayek Sumatera Barat, Bang. Bukit Tinggi, Semua ya? Iya, Padang. Punya berapa armada ini? Kalau armada kita ada 17 unit. Waduh, banyak juga ya. Ya. Apa itu? HS? Bukan, L300, Bang. L300 ya? Ya, sama mobil pribadi. Jadi sobat yang mau keluar kota langsung ke Bang Anwar aja. Apa tadi namanya? CV Citra Nusantara atau CN. Di jalan mana itu? Di Jalan Horas, arah Di Jalan- Pelabuhan Sambas. Horas. Nah, langsung ke situ ya. Iya, Bang. Ada diskon nggak nih? Mudah-mudahan ada lah. Tapi kalau nonton ini dulu ya, Boleh lah. dia harus tahu dari MM dulu. MM dulu, jangan lupa. Kalau Nonton nggak dari MM. situ nggak ada diskon ya. Nggak ada diskon. Kalau nggak nonton MM nggak diskon. Ya betul. Mudah-mudahan ramai terus ya. Insya Allah. Nah sobat, mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dan rezekinya selalu melimpah. Dari Sibolga kita dengarkan kisah Bang Anwar. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. ini dia Bang Anwar. Gini Mang Ei, di tahun 2000 saya tuh mempunyai tetangga dan selaku rekan bisnis jual beli ikan. Kebetulan tetangga saya ini dia seorang nelayan. Namanya Roji. Jadi setiap mau berangkat ke laut, Roji itu selalu jumpa sama saya karena rumah kami bersampingan kan. Bang, saya 2 hari lagi mau berangkat nih. Bang, kira-kira Bang ada nggak pinjaman gitu? Jadi kalau kami di pinggir pantai ini, kalau nelayan itu mau berangkat selaku kita kerjasama, ada namanya pinjaman. Arti pinjaman ini kita ngasih uang umpan supaya nanti dia pulang dari laut, hasil pancingnya sama kita, nggak sama orang lain lagi. Oh boleh Roji, saya bilang. Nanti kalau mau berangkat kabari aja. Kami kan di pangkalan itu sering juga jumpa nih. Berapa hari kemudian dia bilang jumpa sama saya, Bang kami berangkat Bang ya. Saya kasihlah pinjaman dia. Berangkatnya dari pangkalan tempat kami biasa jandar kapalnya. Jadi pas udah mau berangkat, saya kasih pinjaman nih sama dia. Dan pinjaman ini biasanya untukkan setengah untuk beli umpan, setengah untuk ke rumah. Ya udah, saya berangkat Bang ya, kayak seperti biasa lah, salaman gitu. Bang doakan Bang ya, mudah-mudahan rezeki kita ada. Amin saya bilang. Dah berangkatlah mereka. Jadi pas hari keempat, loh kok kapalnya pulang? Saya tanya sama kawan-kawan yang di pangkalan ikan. Loh itu kan kapal si Roji. Nama kapalnya itu KM. Loh mereka berikan rupanya. Biasanya kan kalau di Sibolga itu kalau kapal itu cepat pulang melebihi dari target berarti dia berrezeki. Oh ini baru 4 hari udah pulang. Ya kami pun berlari lah kan kenapa kapalnya nampak dari jauh udah mau nyandar kan berlari nunggu di pinggir pangkalan itu. Rupanya kapal semakin dekat kami makin bingung. Loh itu kok ada orang di tandu kami bilang. Ya pas kapal makin dekat kami tengok lah. Saya lihat Roji. Loh ini si Roji. Saya bilang sama kawan gitu kan. Ada apa sama si Roji saya bilang. Ditandu lah. Ditandu naik ke pangkalan. Dibawa lah ke puskesmas. Saya ini gak bisa jumpai Roji kan. Karena yang namanya kayak darurat gitu kan. Habis dibawa ke puskesmas. Orang yang ngangkat dia ke puskesmas itu yang tandu dia itu saya tanya. Ada apa si Roji? Oh gini Bang. Di laut Rojinya ngamuk-ngamuk aja. Hampir mau kami ikat dia. Kami takut nanti dia melompat ke laut. Tanya gitu. Ngamuknya gimana saya bilang.
Ngamuknya dia lari ke sini, kadang masuk ke bawah bak itu. Loh, kok bisa gitu? Saya ngomong sama kawan dia kan. Itulah Bang, nggak tahu Bang katanya. Saya pun jadi bingung kan. Karena selama berapa tahun saya kerja ngepul ikan, berdomisili di pinggir pantai, belum pernah saya tengok seperti itu orang yang sakit gitu pulang dari laut. Biasanya kalau pulang dari laut itu gini Mang. Kalau nggak sakit, adik katanya sakitnya begini Mang. Malaria kambuh ataupun kecelakaan kerja. Yang kebetulan dia entah kena mesin, entah kena apa kan. Ini kok lain. Setelah kejadian itu, ya berjalan seperti biasa lah, jual beli ikan. Jadi biasanya kan kalau jual beli ikan di pangkalan ikan itu, kapal masuk kita beli ikut lelang. Ikut lelang, siapa harga yang tertinggi dia bisa menang ngambil ikannya. Ya untuk lepas-lepas ke dapur lah, untuk makan sehari-hari. Jadi selang berapa hari kemudian, saya lihat Roji nggak nampak. Tanda tanya nih sama saya. Loh, Roji kok nggak nampak ya? Ya selaku saya namanya rekan bisnis dia kan wajar saya bertanya nih. Saya tanya sama kawannya. Ini kawan ini kebetulan satu kapal sama dia, sama-sama ABK. Bagaimana keadaan Roji? Inilah Bang. Rojinya nggak tahu kita bagaimana keadaannya. Saya tanya sama istrinya nggak mau cerita. Abang kan tetangganya, masa sih abang nggak tahu katanya. Iya saya nggak tahu. Cuman saya sering dengar kalau dia nanti mau pagi nih, maghrib atau dia penggantian hari, sering terdengar kayak suara-suara marah gitu, ngamuk. Saya kira mungkin bertengkar kan. Selang beberapa hari kemudian, saya jumpa nih sama istri Roji. Bu Lisa, udah gimana keadaan Roji? Biasa Bang. Awalnya dia belum mau ngomong Mang. Biasa Bang, udah ada perubahan saya bilang. Perubahan sudah ada Bang. Cuman ya kita tengok aja lah dulu Bang. Kemarin sudah saya bawa ke puskesmas. Bilang malaria. Dibawa ke dokter sama. Ya udah ya Lisa ya. Nanti kabar-kabari aja. Saya pergi nih ke pangkalan lagi seperti biasa lah. Aktivitas jual beli ikan. Beli ikan di pangkalan. Sudah dibeli saya jual ke tempat pelelangan ikan. Ya beberapa hari kemudian istri Roji jumpa sama saya. Karena tadi kan saya penasaran nih. Kok Rojinya udah berapa hari ini gak nampak-nampak. Saya beranikan diri jumpa sama dia. Oh, Bu Lisa saya bilang. Ya Bang katanya. Udah gimana keadaan Roji saya bilang. Inilah Bang, sebenarnya saya sih mau ngomong juga sama Abang. Saya pun bingung nih Bang. Udah dibawa berobat, obat sudah habis. Gak ada juga perubahannya. Malah dia ngamuk-ngamuk Bang. Waktu tengah hari, pergantian jam 12 ke jam 1, ngamuk. Anak-anak jadi takut. Maghrib gitu juga katanya. Jadi saya pun bingung Bang. Oh iya ya, saya bilang. Abang ada nggak tahu atau kenal sama orang yang bisa menangani penyakit seperti itu? Tapi saya tanya-tanya dulu dari saya. Saya belum lagi ngasih tahu sama Lisa saya punya kenalan. Karena saya kan kepingin juga nengok bagaimana nih situasi kesehatan Roji. Ya saya masuk di rumah, besoknya jumpa lagi sama Ibu Lisa, istrinya Roji. Dia nanya lagi, Bang, gimana ya Bang ya? Kira-kira saya minta pendapat Abang, kemana lah kita bawa Roji ini berobat Bang? Ya udah Bu Lisa, kalau Ibu Lisa nanya begini, saya minta izin sama Bu Lisa. Saya ini ada kenalan. Siapa tahu bisa nanti saya tukar pikiran sama dia. Bisa kita menemukan jawaban. Oh boleh Bang, nanti Abang kabari aja Bang ya katanya.
Ya Bu Lisa, saya pun pergilah ke aktivitas kayak seperti biasa, bulikan gitu kan. Pas saya udah aktivitas kayak biasa, saya pulang ke rumah nih. Habis saya sholat asar, saya pergi ke rumah kenalan tadi yang namanya Pak Datuk. Saya datanglah ke rumah Pak Datuk. Saya ketok pintu, Assalamualaikum. Belum ada jawaban. Saya ketuk lagi, belum juga. Mungkin lagi nggak ada orang kan. Saya benar ketuk lagi sampai 4 kali ketuk itu, Mang Ai. Terus dibuka. Oh, yang buka anaknya. Saya tanya, Pak Datuknya ada? Oh, lagi keluar bang. Ada apa bang? Ada yang bisa dibantu? Enggak, kebetulan mau jemput sama Pak Datuk. Mau cerita-cerita, saya bilang. Oh, tunggu aja lah bang katanya. Jadi saya tunggu, nggak berapa lama, saya mendengar dari luar kan seperti suara kendaraan gitu kan. Assalamualaikum katanya. Ya semuanya saya jawab. Waalaikumsalam. Oh rupanya Pak Datuk pulang. Oh ada apa sini Pak Anwar? Ini lagi nunggu bapak. Udah lama katanya. Kurang lebih ya adalah 10-15 menit saya bilang. Oh iya ada apa nih katanya. Ada yang mau saya ceritakan Pak Datuk. Oh bentar dulu ya. Saya ganti baju dulu, ganti pakaian. Boleh Pak Datuk. Enggak berapa lama Pak Datuk keluar. Gini Pak Datuk. Ini saya mau tukar-tukar pikiran. Ini ada tetangga saya. Namanya Roji. Kerjanya nelayan. Kebetulan udah berapa hari ini istrinya jumpa sama saya. Tanya tentang Roji ini sakit. Jadi gimana itu Pak Datuk kira-kira? Pak Datuknya bilang, oh ya, gini aja Pak Anwar ya. Kalau kira-kira kalau dalam 2 hari ini kita pergi ke sana bisa nggak? Kita lihat aja katanya. Boleh Pak Datuk, oke nanti saya kabari aja kata Pak Datuk jangan. Setelah saya pulang, saya salaman sama Pak Datuknya. Kembali lagi sama istrinya, Bu Lisa, yang namanya tetangga gitu bang Ai kan. Udah gimana bang? Ada nggak? Udah nantilah dalam 2 hari ini kami datang. Mudah-mudahan kenalan saya itu ada waktunya bisa menginginkan langkahnya untuk datang nengok Roji saya bilang. Oh makasih bang ya katanya. Pas hari kedua saya datang nih habis sholat zuhur ke rumah Pak Datuk. Assalamualaikum. Langsung dijawab waalaikumsalam. Rupanya Pak Datuk ini udah siap-siap juga nunggu saya nih. Ya udah. Kami pergi nih, kira-kira perjalanan adalah 1/4 jam dari tempat Pak Datuk ke rumahnya Roji. Sampai kami di rumahnya Roji, saya pagi kereta, kami jalanlah sama-sama Pak Datuknya ke rumah Roji. Saya ketuklah pintu. Assalamualaikum saya bilang. Waalaikumsalam katanya kan, kata Ibu Lisa. Pintu dibuka, saya lihat di rumah itu sepi, nggak nampak Rojinya kan gitu. Masuk bang katanya, kami masuk. Pak Datuk kita masuk. Pas kami dipersilakan duduk, kami mau disuguhkan minuman. Saya nanya sama Bu Lisanya, Rojinya mana? Kami bilang. Oh Rojinya di kamar bang katanya. Oh ya, boleh nggak kami melihat keadaan Roji bagaimana? Saya bilang kan. Boleh bang, silakan bang katanya. Saya pun persilakan Pak Datuk kan. Kami jalan ke kamarnya. Sampai di kamar, saya lihat Roji. Dia tidur. Tapi udah pakai selimut tebal nih. Udah selimut tebal kayak kedinginan gitu. Menggigil ya? Menggigil dia gitu Mang Ai kan. Saya nengok Pak Datuk. Datuk nengok. Mulai dari atas kepala Roji nih sampai ke bawah nih. Berulang-ulang saya lihat dari mimik wajah Pak Datuk ini kan. Bolak-balik gitu nengok Roji nih. Sepatah kata pun Pak Datuk gak ada. Mengasih tanggapan bagaimana. Dia keluar dari kamar. Ya saya ikut dia dari belakang Pak Datuk kan. Ya Pak Anwar kita permisi lah ya katanya. Boleh Pak Datuk. Saya pun menjumpai Bu Lisa.
Bu Lisa, kami permisi pulang Bu Lisa ya. Di sini dia Mang Ai yang bikin saya jadi penasaran nih. Sewaktu Pak Datuk nengok Roji, sepatah kata ini yang gak ada respon apapun. Saya ini bingung nih. Istri Roji pun bingung, Bu Lisa. Jadi kami ini saling pandang-pandangan nih. Seolah-olah mau ngasih kode, apa sih, bagaimana sih gitu. Karena melihat dari Pak Datuk yang gak kasih respon. Ya udah kami balik, permisi Bu Lisa, kami pulang, saya antar. Sampai di rumah Pak Datuk. Pak Datuk, saya langsung pulang lah Pak Datuk ya. Dia mau sholat maghrib, saya bilang. Boleh. Tapi gini Pak Anwar, nanti 2 hari lagi Pak Anwar datang lagi ke sini ya. Ada yang mau kita bicarakan. Insya Allah Pak Datuk, saya bilang. Mudah-mudahan ada waktu nanti, kalau nggak banyak kerja saya bilang. Dan saya pun pulang. Rupanya istri Roji, Lisa pun udah nunggu. Ya dia penasaran nih, nanya sama saya Mang Ai kan. Apa kata Pak Datuk itu Bang, katanya. Suami saya sakit apa katanya. Tadi saya tanya Pak Datuk, ya diam dia bilang. Dia gak kasih respon apa-apa. Jadi dia gak ada ngomong sama Bang. Gak ada Bu Lisa. Cuman tadi katanya 2 hari lagi saya disuruh datang. Oh iya Bang, kabar-kabar aja Bang ya. Ini saya nih udah capek nih Bang. Udah tidur pun udah nyenyak. Kadang tengah malam Bang Roji ngamuk. Kadang anak-anak pun jadi takut katanya. Sekarang ini anak-anak saya ungsikan Bang ke tempat orang tua saya katanya. Ini udah hari keberapa Bang? Ini dia itu udah masuk hari ke-5. Dari dia pulang dari laut. Itu nggak mau makan ya? Dia nggak mau makan, cuma makannya dipaksa. Tapi di waktu dia sadar, dia kayak biasa. Dia kambuh-kambuhan gitu Mang. Tapi mudah-mudahan dia di waktu maghrib. Di waktu maghrib itu dia sering kambuh. Jadi makanya anak-anaknya diungsikannya ke tempat orang tuanya. Ya, ini pun anak-anaknya kan takut juga nengok gitu bapaknya gitu kan. Kambuh-kambuh ngamuk gitu. Lari ke dapur, ke balik pintu. Bahkan ke tempat bawah tempat tidur. Ya udah Bu Lisa saya bilang. Yang penting jaga aja baik-baik. Kalau ada ngapa-ngapain kabar aja saya bilang. Karena tetangga saya bilang. Ya udah saya permisi dulu Bu Lisa ya. Saya kerja kayak biasa. 2 hari kemudian ini pas seminggu. Saya jumpa sama Pak Datuk. Pak Datuk bilang gini. Pak Anwar. Bisa Pak Anwar cari air masjid? Air masjid bisa Pak Datuk saya bilang. Tapi bukan air masjid yang dari PAM ya. Air masjid yang mengalir langsung dari gunung. Langsung ke bak tempat orang wuduk katanya. Sebanyak 7 masjid. Saya bingung nih. Susah ya? Susah. Pak Datuk, ada nggak waktu yang diperlukan atau batas waktu yang dibutuhkan biar bisa saya mencari air masjid ini? Karena kalau di kota Sibolga ini air masjid itu sudah rata-rata sudah dari air pam Pak Datuk saya bilang. Ya udah usahakan aja katanya. Cari aja, tanya relasi kawan-kawanmu mungkin ada yang tahu saya. Oleh Pak Datuk. Saya tanyalah sama kawan-kawan kan. Kira-kira cari air yang langsung dari gunung ke masjid itu di mana ya? Karena kalau di Sibolga ini rata-rata sudah pakai air pam. Oh, ada kawan satu bilang di sana Bang katanya. Saya pergi nih perjalanan 1 jam. Itu baru 1 masjid Mang Ai. Saya pulang lagi, saya ambil nih jerigen yang ada itu tempat minyak yang 5 liter itu Mang Ai. Saya ambil, ini baru 1 masjid. Saya simpan. Saya tanya lagi sama kawan, oh di sana ada. Perjalanan 1/2 jam katanya. Arah ke Baru. Saya cari. Terakhir terkumpul lah. Hari ke-10 ini. Hari ke-10. Mulai dari Roji sakit. Air 7 masjid. Kendala banyak Bang. Mulai dari ban saya yang kempes. Ada aja. Ban yang belah lah. Sampai saya jatuh juga nih.
jatuh, ya saya bawa juga airnya. Untung airnya nggak tumpah. Ada aja yang kayak seperti yang mau menghalangi kita ngambil air mesin itu. Air mesin ini yang bikin kita ribetnya, makanya udah kita ke barat ke selatan lagi. Karena kan kalau air mesin yang mengalir itu kan kebanyakannya di kampung-kampung. Jadi udah terkumpul airnya, saya beranikan jumpa sama Pak Datuk. Pak Datuk, ini air mesinnya sudah terkumpul sebanyak 7 jerigen kecil yang 5 liter ini. Besok kamu cari batang pisang, tapi anaknya yang tingginya 1 meter lebih katanya. Baru kamu bawa ke sama saya baju terakhir yang dipakai pulang dari laut. Oh jadi Pak Datuk. Jadi saya pulang, saya nanya, jumpa sama istrinya. Di sini lagi kendalanya. Saya belum cerita, istrinya sudah bingung nih nengok saya. Kok capek kali banget? Iya, habis cari begini-begini, saya bilang. Kira-kira ada nggak baju yang kemarin, yang waktu Roji pulang dari laut, kamu simpan atau kamu cuci, saya bilang. Tunggu Bang ya, saya cari dulu katanya. Aduh, mencari baju itu kendala. Capek dia berkata, ini cerita dari istri Roji kan. Capek dia bongkar lemari, ditengok dia ke mesin cuci, apa mesin tempat dia nyuci, tempat dia biasa nyuci gitu kan. Gak ada. Pas sorenya mau maghrib nih, saya mau pergi sholat ke masjid, baru dapat tempat yang diobrak-abrik dia mencari baju Roji itu, ternyata di atas kursi. Dia ngomong sama saya, Bang, capek nih saya bolak-balik baju, lemari semua saya bongkar. Rupanya bajunya samping saya di atas kursi katanya. Ya udah, besok masukkan ke dalam plastik ya. Mau saya bawa semua Pak Datuk. Satu lagi PR ini mencari batang pisang. Rata-rata kan batang pisang ini kan tumbuh di gunung atau yang di hasil kebun orang. Ya saya pergi lagi nih di kampung yang namanya daerah Pinang Sori. Perjalanan hampir 1 jam juga. Saya cari, dapat, cuman tingginya nggak pas. Saya pergi lagi di daerah Tabalang. Ada, tapi kendala selalu tinggi. Terakhir saya jumpa sama kawan, mau kemana Bang katanya? Mau cari batang pisang yang tingginya 1 meter lebih, kira-kira adalah pinggang saya bilang. Oh di sana banyak kebun pisang Bang katanya. Ayolah saya tunjukkan katanya. Kami pergi. Memang namanya rezeki Mang Ayah. Kalau kita memang punya niat mau bagus untuk menolong orang ya Mang Ayah, dapat nih batang pisangnya. Saya bawa batang pisangnya. Saya langsung sampai ke rumah Pak Datuk. Wah, perasaan saya itu Mang Ayah, di situ tercampur haru dan bahagia lagi tuh Mang Ayah. Karena mencari itu capek yang kita rasakan itu Mang Ayah. Tiba-tiba dapat kan. Oh ya udah kata Pak Datuk kan. Dah nanti saya kabari katanya. 2 hari lagi kamu persiapkan Rojinya dan kamu cari kapal untuk membawa kita sama Roji ke tengah laut. Tempat di mana Roji nangkap ikan. Enggak pun harus sampai posisinya, yang penting dia agak ke tengah katanya. Jadi Pak Datuk, insya Allah Pak Datuk, saya bilang, ya saya pun kompromi lah sama Ibu Lisa, istrinya Roji, karena masalah biaya juga. Waktu mencari air mesin itu biaya dari saya, kebutuhan itu biaya dari saya. Ya untuk katanya udah menipis lah ini uang saya pegang kan.
apalagi ini mau menyewa kapal, mau ke tengah lagi kan. Bu Lisa, gini nih Bu Lisa, saya bilang, Rojinya harus dibawa nih ke tengah laut, harus dimandikan di sana, saya bilang. Jadi gimana bang? Gini Bu Lisa, uang saya udah menipis nih untuk nyewa kapal. Kira-kira gimana Bu Lisa ya? Kira-kira berapa bang katanya? Ya sama-sama kita tanya aja lah nanti Bu Lisa. Kalau bisa Bu Lisa aja langsung membayarnya sama yang punya kapal, saya bilang. Jadi bang, nanti abang kabari aja saya kalau jumpa sama kapalnya, kan saya bilang. Dia ngomong sama saya gitu kan makanya. Ya udah, saya cari le kapal, sore dapat, saya panggil Bu Lisa, mereka lah ngomong berapa biaya mau kapal dipakai mau ke tengah. Ya saya tinggalin. Ya mereka ngomong, deal lah bisa dipakai untuk besok. Pagi saya jumpai waktu itu kira-kira kita berangkat jam berapa? Nanti kita habis sholat zuhur aja katanya. Bagaimana keadaan Roji? Bisa nggak dia jalan katanya? Kamu pastikan dulu. Kalau bisa cari satu lagi kawan laki-laki megangkan nanti, mungkin kita bertiga katanya. Tapi kamu tanya dulu sama istrinya bagaimana Roji bisa nggak dia jalan? Fit nggak badannya? Saya pun pergilah jumpai Ibu Lisa. Saya tanya gimana keadaan Roji? Dia mau makan nggak? Insya Allah mau bang katanya. Jadi gini Bu Lisa, rencana nanti habis sholat zuhur kita mau berangkat nih. Kira-kira bisa nggak saya jumpai Roji? Saya mau ngomong dulu. Udah seminggu dari kami datang sama Pak Datuk Wang Ai yang nengok dia. Saya jumpa sama Roji untuk ngomong. Saya masuk nih ke kamarnya kan. Saya ngomong nih sama Roji. Roji, bagaimana keadaanmu? Udah alhamdulillah udah baik bang. Cuman badan saya dingin bang katanya. Saya sering mimpi-mimpi. Kira-kira kalau kamu jalan kita pergi ke laut, kamu sanggup nggak? Saya bilang. Nanti kalau kamu nggak sanggup, saya udah panggil kawan nih. Biar mapah kamu nanti kiri kanan, saya bilang. Naik ke kapal. Insya Allah sanggup bang katanya. Cuman lebih penting bang bawa air minum bang ya. Saya murah haus katanya. Jadi saya bilang. Ya saya panggil lah Ibu Lisa. Ngomong sama Ibu Lisa. Saya pun permisi. Kami bawa lah Roji. Pertama ke rumah Pak Datuk. Kami jumpa sama Pak Datuk. Pak Datuk ngomong sama saya, ya udah, ayo kita pergi. Kami berjalanlah kami ke tempat mengebuli ikan tadi atau tempat pangkalan ikan tadi. Duduklah sambil nunggu kapalnya datang yang membawa kami nih Mang Hai. Itu kejadiannya di wilayah sini? Iya. Di sini juga nih? Di sini juga nih, wilayah ini. Jadi kapalnya datang, kami papa nih Rojinya. Karena Pak Datuk bilang, selain Roji jangan ada yang naik dulu katanya. Naik dulu Roji, baru kita bisa naik. Ya kami kan nurut aja nih. Apa-apa syaratan Pak Datuknya. Kami papa Roji, kami angkat gini. Dia masuk ke kapal, mijak kapal itu, baru Pak Datuknya naik. Barulah kami naik. Berjalanlah kapal ini. Perjalanan kurang lebih ada 2 jam. Sampai di situ, itulah baru Pak Datuk ngomong sama Rojinya. Padahal nih kami di tempat Pak Datuk nih ada nih kira-kira 1 jam nih. Ini Pak Datuk nggak ngomong sama Rojinya. Tapi pas perjalanan kami ke tempat di laut itu, baru ngomong Pak Datuk sama Rojinya. Roji, kira-kira waktu kalian nangkap ikan itu di mana posisinya? Agak jauh lagi Pak Datuk katanya. Oh ya dah. Kita berjalan agak-agak kira-kira agak-agak berapa ratus meter lagi. Nanti
diberhentikan ya kapalnya. Pak Datuk ngomong sama yang bawa kapal. Siap Pak Datuk. Kami berjalan sampai ke tempat yang dibilang Pak Datuk ngomong, udah stop katanya. Jadi sampai di situ stop, jangkar kapal pun dijatuhkan, mesin kapal pun disuruhnya mati. Dia ngomong, udah matikan aja mesinnya katanya. Matikan. Pak Datuk ambil apa nih, timba. Dia ngomong sama saya, Nur, tolonglah ambil ember itu katanya. Saya bergeser ember nih, Pak Datuk nimba air laut itu. Kurang lebih 3 timba saya lihat ya, Mang Ayah. 3 timba. Ini nih, air tadi yang 7 jerigen ini disuruh Pak Datuk, mana tadi airnya katanya. Oh itu Pak Datuk di depan, saya bilang. Saya ambil, saya kasih di bawah dekat kaki Pak Datuk. Pak Datuk nuangkan air ini. Tapi Mang Ai, 1 jerigen itu nggak sampai habis. Karena kan isinya kan 5 liter nih. Pak Datuk nuangkan, tuang. Yang ngambil daun. Ya daun ini yang dari dia. Ini biar kan saya yang cari nih. Dia buka daun, ada 3 bungkus daun nih. Dia buka, saya lihat kembang. Ada kembang itu, ada asam gitu. Dia potong asam, campurkan ke air laut sama air bersih tadi. Dia nyiram kembang tadi situ. Ya udah, tolong geserkan rojinya, dia bilang. Sewaktu kami mau geser roji nih, rojinya ngamuk. Kayak seperti nggak mau dia. Ya udah, paksa aja kata Pak Datuk. Kita ini sudah di tengah laut, ya. Paksa aja katanya. Kami pegang, dia nggak mau nih, nahan kakinya nih ke kayu-kayu kapal. Terakhir Pak Datuk yang ngalah. Dia menggeser embernya, dia ambilnya timba, dimandikanlah roji ini di atas kapal itu. Pas jadi mandikan, kita megang nih. Dia berontak ini Mang Ai. Berontak dia itu gitu kan, melawan. Ya saya pun, saya sangkutkan kaki saya ke kayu gitu supaya nggak jatuh ke laut. Saya tahan gini, saya peluk badannya. Jadi sambil dimandikan Pak Datuk, saya pun kena juga, jadi basah nih, gitu kan. Udah dimandikan, disitulah saya lihat langsung ada perubahan. Tiba-tiba roji ini nggak berontak lagi, diam dia. Habis diam, ya udah kita pulang katanya. Pas kapal mutar nih, berjalan, rojinya nangis rojinya. Kami bujuk gitulah kan. Nangis kau, kayak bilang. Dia diam aja. Setiap apapun kami tanya dia diam. Kami kasih minum, gak mau minum. Sementara minum ini kan dia yang minta. Bawa air minum agak banyak ya katanya. Karena semenjak dia sakit, dia agak suka minum. Tapi pas kami pulang itu habis dia dimandikan, kami kasih minum, dia gak mau minum. Sampai perjalanan 2 jam lagi kami pulang. Sampai kami di pangkalan. Rupanya orang tua roji, istrinya, mertuanya, termasuk di situ ada juga keluarga saya. Karena kami tetangga kan, Mang Ai. Udah nunggu kami nih pinggir. Sampai kami roji dibawa sampai ke rumah. Habis itu saya balik lagi nih ke pangkalan, jumpai Pak Datuk. Pak Datuk, gimana nih Pak Datuk, saya bilang. Ya udah, tengok aja perkembangannya besok. Kalau memang apa, kabari aja saya katanya. Ya udah, saya antarlah Pak Datuk pulang ke rumahnya. Saya kembali ke rumah roji. Saya jumpa sama istri roji. Nanti kalau ada perubahan, walaupun perubahannya positif atau negatif, cepat kabari saya, biar saya cepat kasih tahu sama Pak Datuk, saya bilang. Iya bang.
Jadi nih saya kan masa was-was nih Bang Ai. 2 jam habis pulang, 3 jam habis pulang. Saya kan menunggu kabar juga nih. Ya saya pun gak tenang juga kan. Arti katanya gini Bang Ai, saya yang membawakan dia nih, mengobatkan gitu. Rupanya pas paginya saya lihat Roji udah keluar. Dia keluar dari rumahnya dorong kereta. Mana si keretanya? Loh, Motor. iya motornya. Loh, Roji udah sehat nih nampaknya, saya bilang gitu kan. Itu Roji masuk, istrinya keluar nyapu, saya tanya. Itu tadi Roji ya yang keluarkan kereta, saya bilang. Iya Bang, alhamdulillah Bang, udah ada perubahannya. Biasanya kalau mau subuh nih, mau maghrib nih, kan kambuh itu ngamuk terus. Ini nggak ada Bang katanya. Alhamdulillah saya bilang. Jadi kan selama melaksanakan ritual pengobatan Roji ini kan, saya ini kan segan nanya sama Pak Datuk. Saya jumpai lah Pak Datuk, saking gembiranya nih kan, makanya Assalamualaikum Pak Datuk. Nggak dijawab. Yang itu gitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak Datuk, tadi saya jumpa nih sama Roji. Saya lihat dia mengeluarkan motornya. Habis itu masuk, istrinya nyapu, saya tanya. Itu Roji? Iya, udah ada perubahan, udah. Alhamdulillah lah kata Datuk. Saya ini ragu campur segan lah ini emang ya, nanya sama Datuknya. Tapi saya beranikan. Pak Datuk, saya bisa nanya nih enggak? Saya bilang. Semenjak mulai masalah Roji sakit ini, sampai sekarang ini, saya terus dihantui rasa penasaran. Pak Datuk, saya bilang. Apa itu Pak Anwar katanya? Sebenarnya Roji sakit apa Pak Datuk, saya bilang. Saya penasaran terus tengok begini, saya bilang. Karena kita terus yang berinteraksi, sementara saya nggak tahu nih apa sakitnya. Maaf ya Pak Datuk kalau saya lancang nanyakan. Oh udah duduk dulu Pak Anwar katanya. Saya duduk di samping dia. Dia rangkul saya begini. Pak Anwar, ini penyakit pinggir laut. Maksudnya Pak Datuk? Inilah namanya penyakit sarayan lawi. Penyakit jin laut. Oh iya, masih rezeki dia lagi bisa sehat. Mungkin doa-doa kita dijawab oleh Allah. Alhamdulillah kata. Oh iya Pak Datuk, makasih Pak Datuk ya. Jadi sarayan lawi itu seperti ini Pak Datuk. Iya. Dah, saya pun pulang. Pas besoknya saya mau ke pangkalan nih, cari ikan. Saya keluar rumah. Saya jumpa sama Roji pulang. Saya keluar, dia mau masuk ke rumah kan. Jumpa di papas di jalan Bang Ai. Roji, udah gimana keadaan kamu? Alhamdulillah sehat Bang katanya. Ayo Bang, kemari kita dulu cerita katanya. Jadi dari Pak Datuk kan sudah kasih tahu nih. Sebenarnya Roji sakit apa? Penasaran saya yang pertama kan sudah terobati nih Bang Ai. Ini sama Roji lah, bagaimana tanda-tanda tuh ciri-ciri gitu kan. Saya tanya sama Roji. Kami duduk nih, udah bisa aktivitas kayak biasa ini, saya bilang. Mungkin beberapa hari lagi lah Bang katanya. Emangnya kamu tuh, waktu kamu dibawa pulang dari laut itu, emangnya kamu sakit apa sih? Dan apa sih yang kamu rasakan, saya bilang. Awalnya gini Bang, dia pun menceritakan. Awalnya gini Bang, pas itu sore kami jatuh jaring. Udah jatuh jaring, kami pas mau narik, nggak sengaja saya noleh nih ke kanan saya. Saya lihat kayak ada bangunan tengah laut itu. Hah? Awalnya saya buang muka, tapi rasa penasaran saya kembali, saya mengolehkan kepala saya. Saya tengok. Loh, oh kawan-kawan tengok. Saya kasih tahu sama kawan saya. Itu tuh, ada itu masjid atau gedung tuh. Dan kawan saya bilang,
"Gak usah kamu tego-tego," katanya. "Udah biarkan aja, kamu kerja aja," kata kawan saya, kata cerita Roji nih makanya kan. Ya udah, aktivitas kayak biasa. Pas maghrib udah jaring naik nih, saya habis mandi mau makan nih. Awalnya badan saya mendingin sampai tulang-tulang saya itu ditusuk gitu, kayak ditusuk gitu bang, ngilu katanya. Oh iya, habis itu saya nggak sadar lagi katanya. Pas malamnya saya melihat sosok bang, orangnya itu di haluan kapal bang, rambutnya panjang hitam, kayak sosok perempuan, mukanya hitam. Yang saya lihat kuku sebelah kanannya kukunya panjang. Saya buang muka saya hapus muka saya gini bang, dia masih ada. Terakhir saya lari ke dalam kamar kawan, ada kamar kawan saya lari. Habis itu saya nggak sadar lagi katanya. Terakhir saya sadar, saya sudah dibawa ke puskesmas. Saya ingat nih cerita Pak Datuk. Berarti kalau sosok perempuan, berarti sama dong cerita Pak Datuk. Hanya rezeki mukjizat Roji bisa sembuh. Biasanya kalau kena Sarayan Lawi ini, apalagi jinnya perempuan, tipis harapan hanya mukjizat bisa menyelamatkan dia. Beberapa bulan kemudian Roji sudah aktivitas, sudah mulai bekerja kayak biasa dia Mang Ai. Jadi kalau di era PSSI begini Mang Ai kan ada itu namanya istilahnya Manggure Lawi. Manggure Lawi ini seperti dia itu, kalau hasil tangkapan menurun, kita nih biasanya motong kerbau, kepalanya dibuang ke tengah laut, sekalian tahlilan kenduri, mendoa dan berbagi sama anak yatim. Kami ikut nih sama Roji dalam acara itu. Nah, jadi itu diadakan setahun sekali tuh Manggure Lawi namanya. Jadi kami ikutlah menyaksikan bagaimana ritualnya, prosesi acaranya. Dan saya mengambil kesimpulan dari pengalaman Roji dan pengalaman sewaktu Manggure Lawi ini, berarti di laut luas ini bukan hanya ikan yang jadi penghuninya, berarti jin atau sebangsanya juga ada di laut ini. Waktu itu Rozi mengucap kata-kata apa bang? Sampai bisa gitu? Dia kayak merasa terkejut. Setelah Roji dia menoleh ke kanan nih. Dia melihat kayak ada bangunan. Kayak dibilang masjid boleh jadi, dibilang gedung boleh jadi. Jadi dia ngomong sama kawannya. Katanya. Tengok itu ada itu. Dia nunjuk. Nah, pas kawan noleh, kawannya nengok seperti nggak ada apa-apa. Kawannya nengok dia. Ngapain kamu nengok-nengok itu? Ya udah kamu kerja aja, nanti kamu apa lo katanya. Sakit lo gitu katanya. Padahal bukan kata-kata kotor ya? Iya bukan kata-kata kotor. Nelayan-nelayan lain sering kena juga bang? Kalau di sini ada banyak juga. Ada yang kena juga ya? Ya banyak. Kata-kata penyakit orang pelaut itu sih kayak gitu. Awalnya gejalanya Mang Ai kayak malaria. Panas dingin, ngamuk. Habis itu sadar, ngamuk lagi. Bahkan ada yang sampai diikat. Banyak juga Mang Ai yang nggak selamat loh Mang Ai. Banyaknya meninggal. Banyak meninggal. Sarayan Lawi namanya. Itu sebutan untuk hantu laut di Sibolga gitu. Iya, daerah pesisir lah. Berarti di tempat lain juga Pantai mungkin Barat ada ya, tapi namanya beda gitu. Kalau Tapanuli sama Sibolga sama. Tapi kalau daerah lain kita mungkin beda namanya. Mungkin makhluknya sama ya, mungkin ya. Namanya yang beda. Beda. Kalau di Jawa juga lain mungkin. Iya bisa jadi Mang Ai. Dengan SCM pernah nggak nanganin kasus seperti ini? Pernah Mang Ai. Kebetulan itu kawannya Irwan.
baru tahun kemarin. Ini jin laut juga? Ya, jam 12 malam. Saya udah istirahat nih, Iwan nelpon. Gimana nih Pak Anwar katanya? Ini ada kawan saya nelpon. Memang jamnya udah nggak logika lagi, udah jam istirahat. Cuman saya segan dia kawan katanya. Ya udah, saya bilang sama Iwan, ya dulu saya beres-beres dulu. Nanti kita jumpa di mana? Di rumah kawan saya saja. Rupanya saya sampai Irwan sudah di situ sama Pak Danca. Ya udah kami masuk ke rumah kawan Irwan. Saya masuk, saya melihat kawan Irwan ini lain. Tapi kalau saya bilang sama Irwan, ya ini kena di laut nih. Saya tanya-tanya, dia marah. Pandangan matanya lain. Saya bilang, ya udah, kamu lepaskan amarah kamu, terserah. Saya bilang, saya kesini niat mau menolong kamu. Terakhir saya mau sama dia ngomong-ngomong, istrinya yang kesurupan, kerasukan. Terakhir ya kami tangani lah, insya Allah mudah-mudahan sampai sekarang udah sehat. Cuman saya larang dia selama 2 bulan jangan pernah ke tengah laut. Jadi beberapa bulan kemarin saya tanya sama Iwan, udah gimana kondisi kawannya Wan? Mudah-mudahan alhamdulillah udah sehat katanya. Udah ke laut dia, udah. Ya mudah-mudahan tetap ikhtiar, pasang niat, tak minta perlindungan sama Sang Pencipta, saya bilang. Jadi kalau di laut itu ada yang aneh, jangan diomongin ya? Jangan diomongin, cukup dalam hati kita aja. Kadang banyak apanya Mang Ai. Ada dia yang seperti istana nih. Ada kadang yang ganjilnya kita nih, kapal kita ini tiba-tiba di samping kita nih ada, kita tengok ikan. Ikannya warnanya cantik gitu. Kadang kita tegur, loh ikan apa ini gitu. Disitulah kita mau kena. Makanya kalau istilah orang Sibolga, kalau dia tengah hari ataupun dia jam 6 ke jam 7, nggak usah ke laut lagi. Lebih bagus kalau mau berangkat lepaskan dia maghrib atau isya atau pergantian hari. Pergantian hari jam 12 lewat lagi itu malam. Jadi di laut itu nggak bisa kita takabur, ngomong yang macam-macam atau cakap kotor. Karena laut itu bersih. Ya, ini di belakang ada kapal nelayan masuk nih ya. Iya, masuk. Ini dari tengah. Dari tengah. Udah berapa hari nih di tengah? Kalau ini mungkin ada 10 hari ini. 10 hari? Ya. Karena perjalanan ke tempat orang itu cari ikan 3 hari, kerja 4 hari, pulang 3 hari. Orang ini sampai ke laut ikannya lepas. segar ya? Tetap Segar ikannya. Dan mereka ini udah tahu ya larangan di tengah laut? Udah tahu, kata-kata ya? laut udah tahu. Oke, baik. Nah, Sobat Malam Mencekam, jadi lain hari kalau bermain ke Sibolga ya, atau daerah lain mungkin ya, Ya, tengah bisa. laut hati-hati, jaga ucapan. Ada sesuatu di tengah laut jangan disebutkan gitu Iya. ya. Cukup tahu saja begitu ya. Cukup tahu saja, tidak usah disebutkan. Apalagi bicara kotor ya. Kotor. Ada nggak mitos, mungkin abang tahu ya, misalnya di laut ketemu makhluk apa begitu, setelah ketemu jadi tiba-tiba ikannya rame gitu, ikannya jadi banyak. Ada nih. Apa itu? Ini kalau kata orang Sibolga atau orang pinggir pantai namanya tali arus air katanya. Arus air. Iya. Jadi air. Dia itu air tapi dia membentang kayak tali gitu. Tapi kalau kata orang pesisir itu adalah jin. Setiap itu ada, ikan pasti banyak. Siang atau malam itu? Biasanya itu siang. Malam nggak kelihatan Nggak soalnya. kelihatan. Seperti tali ya? Iya, seperti tali berbuih dia itu. Gitu, buih dia. Sebenarnya itu apa, Bang? Buih itu kalau dia buih itu, kalau kata orang pesisir ya, itu katanya jin laut yang baik. Jadi kalau dia udah nampak itu, berarti mau ada ikan, kita mau berikan. Itu tangkapan pasti banyak ya? Pasti banyak. Jadi kalau udah begitu itu, kalau dia nampak itu, mudah-mudahan lah nelayan pasti hasil agak lumayan lah. Jackpot ya? Jackpot lah, kira. Dan ada juga lagi apa namanya, kepek kalau bahasa
Sibolganya kepek. Kalau bahasa Indonesianya air drum. Air drum ini terutama untuk orang yang sering mandi-mandi di laut, tapi biasa itu agak di tengah. Itu kalau kita udah kena kita mau lumpuh. Dingin, jadi biasanya kalau orang yang penyelam udang, kerang, kalau udah nyelam kedalaman sekian itu, ke kapal itu nggak langsung naik. Gantungnya di pinggir kapal, kaki digoyang-goyang, sudah naik, minum jahe, kaki ini dikasih apa ini? Kayak minyak kusut yang panas. Ya jadi kalau udah kena itu, mudah-mudahan nggak bisa sembuh lagi. Lumpuh total. Itu gangguan siluman juga? Kalau kata orang iya. Tapi sosoknya nggak nampak. Air drum. Hanya air drum. Dia dingin. Gram. Iya, kalau kata orang bahasa Indonesia air drum. Pakai G ya? Iya, tapi kalau kata orang spesies kepek namanya. Kepek. Iya. Air gram. Jadi itu kalau orang yang sering nyelam itu dia kadang di bawah di arus bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Dia nggak tentu, dia melintas saja. Kena kita dingin, kayak kena es gitu. Nah, jadi biasanya kalau orang yang habis kena itu langsung naik, nggak berapa lama lumpuh. Jadi makanya kalau penyelam itu dilarang langsung naik itu. Dibukanya lah selamnya, di bawah itu nanti dia megang, goyang kayak olahraga, sampai nanti dikasih lah minyak itu. Minyak panas, dikasih minum jahe yang panas-panas. Seperti kena racunnya gitu ya? Iya. Itu pesta laut kalau Pesta laut, ya. Namanya apa tadi? Pesta laut? Mangure Lawi. Mangure Lawi. Iya. Jadi itu Mangai. Ini kita dia motong kerbau. Kerbaunya dibuang itu ke tengah laut. Badannya dimakan sama-sama. Diadakan tahlilan. Santunan anak yatim. Iya. Kalau di Jawa itu pesta laut ya? Iya. Sama aja, cuman beda namanya mungkin ya. Iya. Oke, Bang Anwar, terima kasih ya, jadi nambah pengetahuan nih tentang laut. Iya, Karena di sini rata-rata orang nelayan ya. Iya, Mangai. Penghasilan nelayan. Sobat, kalau ke Sibolga jangan lupa ketemu dengan Bang Anwar, jalan-jalan ke laut. Jadi di sini itu pantainya indah ya. Indah. Semuanya dikelilingi pantai. Pantai ya, dia teluk. Teluk ya ini. Teluk ya. Yang paling bagus pantainya apa di sini? Kalau dia pinggiran daratan, Pantai Pandan. Kalau dia agak ke tengah, Pulau Kalimantung. Pulau Kalimantung. Ya, sama yang nyebrang itu ya? Iya, sama Pulau Musala itu bagus. Bisa. Banyak pulau-pulau di sini, kayak Pulau Putri. Itu dangkal ya? Iya, dangkal. Ya ada, paling tidak sepahat dia kita udah bisa bermain dengan ikan. Iya. Di situ juga sudah ada penginapan. Cuman di situ kendalanya sinyal nggak ada. Sinyal nggak ada. Ya, jadi kalau betul-betul kita mau istirahat, nggak gangguan dari elektronik nih, di Kalimantung tempatnya. Cocok ya? Cocok. Menghindar dari debt collector bagus. Debt collector boleh, kredit boleh dari Dongai. Oke, baik. Bang Anwar, terima kasih ya. Ya, Mangai. Semoga SCM-nya tetap berkibar. Amin. Dan usaha Bang Anwar juga tambah besar nanti ya. Amin, amin, Bang. Sobat Malam Mencekam, demikian Mang Ei dan tim dari Sibolga, Tapanuli Tengah ya. Undur diri. Sehat selalu sobat, kita jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.